Dato Imam Suramenggala adalah sosok putra daerah garis keturunan Ningrat Kesultanan Bulungan yang menjadi perbincangan hangat masyarakat Bulungan setelah dia mendeklarasikan diri akan bertarung di Pilkada Bulungan 2024 ini melawan incumbent. Dato Imam Suramenggala menggandeng sosok wirausahawan fenomenal yang dicintai masyarakat Bulungan lantaran sepak terjangnya yang dermawan dan suka membantu warga dalam hal membina usaha dan ekonomi kehidupan akar rumput. Dia adalah Sito Karno Aceh, etnis Tionghoa yang 85% dinamika hidupnya tumbuh kembang dalam napas hidup pribumi. Dato Imun bukan hal asing di kalangan birokrasi dan masyarakat Bulungan, karena selain dia pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara, lelaki berkacamata ini juga merupakan tokoh muda Ningrat Kesultanan Bulungan yang sederhana, berjiwa sosial tinggi, dan dekat dengan seluruh etnis, budaya, agama, dan ras di daerah ini. Dato Imam Suramenggala bisa disebut sebagai sosok panutan generasi asli Bulungan yang menjadi barometer kemajuan generasi muda modern sekaligus daerah Bulungan yang tercinta. Figur Dato Imam bukan kaleng-kaleng, tetapi putra daerah yang menyandang gelar datuk ini sudah menoreh segudang prestasi membanggakan daerah sekaligus dirinya sejak sekolah hingga kuliah dan menduduki jabatan penting di dunia pemerintahan. Sederet prestasi membanggakan yang hanya dipilih-pilih putra daerah yang berprestasi seperti dirinya, yakni diantaranya dalam dunia pembangunan infrastruktur saat menjabat Kepala Dinas PUPR Pemprov Kalimantan Utara. Dato Imam mampu bersaing para kepala dinas di seluruh Indonesia dan keluar sebagai juara inovasi dan prestasi infrastruktur terbaik hingga berhak menyandang predikat pengelola DAK infrastruktur jalan terbaik tingkat provinsi se-Indonesia tahun 2022. Tak sampai di situ, dalam dunia perhubungan, Dato Imam juga sukses menyabet penghargaan tingkat tinggi di dunia pengelolaan manajemen perhubungan daerah dengan dinobatkan menjadi pengelola pelabuhan Tengkayu Tarakan terbaik, terbersih, tertib, nyaman, dan aman yang disabet pada tahun 2018 hingga 2021. Di sektor pengelolaan desa, sosok Dato Imam dengan tangan dinginnya tak banyak bicara tetapi menggurita dalam berkarya, berjaya, mengantongi prestasi gemilang sebagai kategori pendamping desa terbaik Indonesia melalui Yayasan Pionir Bulungan dari tahun 1999 hingga detik ini. Pada prestasi ini, Dato Imam disupport oleh anggaran dana lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Di bidang akademisi, lelaki kelahiran Bulungan 51 tahun lalu ini adalah salah satu putra Kaltara yang menjadi peneliti terbaik bidang lingkungan saat di bangku kuliah. Dato Imam bergabung dengan berbagai peneliti serupa internasional dari berbagai negara dan dia adalah satu-satunya putra daerah yang menyandang predikat peneliti terbaik dan berhak menerima penghargaan internasional kala itu. Sederet rahasia Dato Imam yang tak banyak dikenal inilah yang diendus oleh sosok Sito Karno Aceh hingga dia kepincut dan mengagumi lelaki kelahiran Bulungan ini. Aceh memang tak sungkan mengakui jika dia adalah pengagum berat Dato Imam selama ini, terutama saat sang maestro infrastruktur menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Utara. Sito Karno Aceh yang memiliki ketajaman film dalam dunia bisnis dan wirausaha hingga menjadi pengusaha sukses daerah ini menganalisa dan menilai Dato Imam adalah sosok yang kelak bisa membawa Bulungan berjaya dan maju untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Atas dasar itulah lelaki dermawan yang lebih akrab dengan sebutan Ko Aceh ini jatuh cinta pada pandangan pertama kepada sang maestro pembangunan infrastruktur. Lantas mewakafkan diri untuk berduet dengan Dato Imam untuk menuju Bulungan yang baldatun tayyibatun warabul ghafur sebagai potret daerah yang tercantum dalam Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan daerah subur, makmur, dan bersahaja. Masyarakatnya selalu bersyukur atas nikmat yang mereka terima dalam kontestan pemilu 2024 mendatang. Aceh mengakui sosok Dato Imam Suramenggala adalah lelaki berintegritas yang selalu memiliki hati untuk memperhatikan masyarakat akar rumput dan papah serta fakir untuk diangkat derajatnya melalui kebijakan yang adil dan rasional. Hal itu telah dilakukan sosok Dato Imam saat menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, mulai dari pejabat kabid atau kepala dinas PUPR Pemprov Kalimantan Utara sekalipun, sehingga tak keliru jika sosok lelaki ini yang dipercaya mampu membawa Bulungan lebih berkembang pesat ke depan. Sikap tegas dan kokoh maupun tegas kebenaran menjadi ciri khas lelaki keturunan Datuk pewaris tahta Kesultanan Bulungan ini. Dia memegang prinsip ksatria dan bukan pecundang jika menyentuh soal prinsip dan harga diri. Sikap ini bukan lipstik belaka, tetapi dia wujudkan fakta itu dalam karirnya sebagai aparatur sipil negara, yang membuktikan bahwa jabatan bukanlah segala-galanya,
Tetapi prinsip dan kebenaran adalah mahkota yang harus dijunjung setinggi-tingginya terhadap siapapun yang berani melecehkannya. Datuk Iman Suramenggala membuktikan kata-kata itu saat dituduh sebagai biang kerok konflik dan tukang gaduh dengan pimpinannya di Pemprov Kaltara yang dinilai sengaja direkayasa dengan kasus, kemudian menghujamnya dengan berbagai fitnah, hasut dan ketidakadilan dalam mengemukakan pendapat. Meski merasa terzolimi oleh orang yang sukses diusungnya menjadi penguasa Kaltara, Datuk Iman harus ikhlas menerima berbagai deraan dan tempaan fitnah yang sama sekali dia tak pernah lakoni. Akhirnya, pembuktian di ujung cerita mampu dia suguhkan ke publik Kaltara bahwa selama ini dia digalikan lubang oleh para pecundang birokrasi yang diamini secara berjamaah di lingkungan pemerintah. Lantas dirinya terpojok bahkan tercampak di tengah jasa dia berjuang mengangkat citra pemerintah dan kemajuan Kaltara beberapa saat lalu. Kini Datuk Iman dengan kesatria mampu mempermalukan tahta sang penguasa dan membuktikannya bahwa dia adalah lelaki yang tak bersalah tapi terfitnah dengan bukti keputusan petun yang dia menangkan secara gemilang. Lantas siapa yang pecundang dan malu dalam hal ini? Masyarakatlah yang memberikan scoring yang tepat sambil tertawa sumringah. Yang jelas Tuhan sudah menampakkan kebenaran di hadapan hidung para pecundang birokrasi. Apakah Datuk Iman bersuka cita lantas bersorak-sorai saat dia keluar sebagai winner PTUN? Tidak kawan, dia memilih diam seraya memohon kepada Sang Khalid untuk menunjukkan kebenaran hakiki. Dan benar saja, meski menang telak dalam petun melawan penguasa, dia malah rela dan ikhlas kehilangan karir jabatan dan tahta meski dia pensiun tersisa 9 tahun lagi. Dia lebih tafakur kepada Sang Khalid serta introspeksi diri sembari mohon ampun atas dosa dan khilaf selama ini sambil memohon petunjuk kebaikan Yang Kuasa. Allah Azza wa Jalla pun memberikan jawaban dan petunjuk kepadanya yang memutuskan ikut bertarung dalam kancah kontestan pemilu Bulungan tahun 2004 ini menggandeng Aceh yang memiliki hati dan tabiat yang serupa dengan dirinya, yakni berjuang untuk merubah nasib rakyat dan memajukan Bulungan. Itulah segelumit sosok Datuk Iman Suramenggala yang harus dijadikan pelajaran kepada para bani yang selama ini ikut-ikutan memfitnah dirinya. Semoga paham, mengerti dan segera insaf sebelum kiamat tiba dan menghukum para penjail di luar sana.